pemilahan sampah. Kalau terpaksa kemudian membuang sampah, itu harus dipilah dengan baik. Ya. Sampah itu kalau sudah dipilah dengan baik, itu hampir sekitar 70% lah permasalahan sampah itu sudah bisa diatasi. Jadi yang pertama itu kita mengurangi sampah dulu. Kita kurangi sampah ketika kita belanja, kita bawa tas sendiri. Jadi nggak pakai kresek ya, Bu? Iya, nggak pakai kresek harusnya ya. Meskipun di pasar itu ketika kita nggak mau dikasih kresek tetap aja penjual, tapi kita kan bisa mengedukasi mereka juga. Ya, betul. Poinnya itu sekali lagi dan sudah sampai tidak nyampah, yang kemudian sampah kalau terpaksa nyampah dipilah dengan baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bareng saya, Kuni. Di Obrolan Orang Dalam, kita bakal ngobrol santai tapi berbobot soal dunia politik, inovasi, dan pemerintahan. Lengkap dengan tawa, celetukan, dan insight dari para orang dalam. Disiarkan langsung melalui YouTube DPRD Jombang. Podcast ini siap membuka tabir cerita di balik layar, biar kita semua makin paham siapa yang berperan dan bagaimana semua berjalan. Sobat Ordal, kali ini kita bakal membahas tentang topik yang ringan tapi super penting, yaitu tentang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Jombang. Oke. Pasti juga banyak yang penasaran kenapa masalah sampah di Jombang itu juga sudah ada bertahun-tahun, padahal sudah ada banyak regulasi dan program. Nah, di episode kali ini kita bakal bongkar tuntas sambil tentu saja tetap santai, tentunya tetap penuh insight dan inspirasi. Hari ini Kuni tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita tamu spesial dari DPRD Kabupaten Jombang Komisi C. Ya Pak Heri. Oke, leres Pak Heri, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Ibu Praptiwi. Nggih, leres nggih. Jadi siap-siap untuk Sobat Ordal karena obrolan kita ini bakal seru, santai, tapi tetap syarat dengan informasi penting. Langsung saja kita mulai obrolannya. Oke, jadi sebagai awalan nih Sobat Ordal. Tahun ini Jombang lagi bertransformasi serius dalam pengelolaan sampah. Oke, ada beberapa program baru juga yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga pemerintah Kabupaten Jombang. Masuk ke pertanyaan Bapak dan Ibu nggih. Oke, sebelum pertanyaan tanya ringan dulu kali nggih, Bu. Oke. Nggih, biar nggak tegang nggih biasanya. Nggih, kabarnya pripun Ibu pagi ini? Alhamdulillah. Ini tiba-tiba saya didiskus sama kepala dinas untuk menghadiri ini, dan ya otomatis saya harus memberanikan diri untuk bertemu sama Pak Heri sama Mbak Kuni. Oh, ngoten. Berarti juga baru nih, Bu. Info tiba-tiba ini. Iya. Oke. Kalau jenengan Pak Heri, pripun kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan semangat, tetap semangat. Excited nggak Pak ikut podcast ini? Apa udah sering sebelumnya? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Pernah di beberapa di radio, tapi untuk yang programnya di DPRD ini baru kali ini. Oh, baru kali ini. Iya. Kalau jenengan excited Bu mengikuti podcast Iya, ini? baru kali ini saya masuk. Oh, baru kali ini. Oke, akan jadi pengalaman yang menyenangkan ya semoga nantinya. Oke, Bapak dan Ibu nih dari beberapa tahun yang lalu angka sampah di Jombang ini kan masih sangat besar. Sekitar kalau by data itu 530 juta ton. Apa bener? 530 ton per Oh, hari. 530 ton per hari. Oke. Dan pemerintah melalui TPA Banjardowo hanya mampu mengelola sekitar 110 ton. Ini datanya ini kayaknya sudah. Oh, sudah. Yang lama. Berarti sekarang ini, Mbak. Sekarang sudah membesar nih Ibu ya. Iya. Kalau boleh tahu seberapa Ibu kemampuannya sekarang? Iya. Mungkin kita juga bertanya-tanya ya, dari mana 530 ton ya ton per hari itu kita bisa tahu itu. Ya, sebenarnya untuk timbulan ini itu kita sudah melakukan survei
Jadi survei itu kita ambil dari warga dengan pendidikan yang di bawah sampai pendidikan menengah ke atas, itu tiap hari mereka seperti apa sih konsumsinya, dan akhirnya kita dapatkan angka tiap jiwa, tiap orang itu tiap hari menimbulkan sampah 0,4 kilogram Per orang. per orang. Sementara jumlah penduduk kita kan 1,3 juta nih Mbak ya. Jadi 1,3 dikalikan 0,4 kilogram per hari, akhirnya muncullah angka 530 ton per hari itu. Nah, sampai hari ini kami sudah melakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan itu kita bagi dua, dengan penanganan sama pengurangan. Total pengelolaan sampah itu sampai di semester pertama Januari sampai Juni tahun 2025 ini yang terkelola itu sudah 53%. Oke, naik berarti nggih. Kalau ini by data saya ini masih 21%. Berarti sudah naik menjadi 53% sampah yang bisa dikelola. Oke, wow. Cukup signifikan nggih. Sebenarnya masalah apa yang membuat masalah ini bertahan begitu lama ya, Bu ya? Apa semakin tahun tuh kita menghasilkan sampah tuh semakin tinggi atau rata-rata sama saja atau bahkan berkurang? Kalau kita lihat gini ya Pak Heri ya, kalau misalnya semakin kesini kita juga semakin banyak warga itu mengkonsumsi berbagai macam makanan atau mereka pasti ini ya konsumsinya baik itu dari untuk makanannya maupun semuanya itu kan semakin lama semakin bertambah, semakin lama juga semakin orang itu berinovasi bagaimana menciptakan sesuatu yang menarik untuk dibeli atau untuk akhirnya kan menghasilkan sampah baru ya. Dari kemasannya. Belum packaging sekarang kan orang-orang cari yang estetik gitu kan, kayak yang bagus gitu ya. Oke. Itu tentu saja menghasilkan masalah baru ya, Bu ya. Kalau menurut Pak Heri nih, kira-kira hambatan terbesarnya itu di mana nggih Pak? Melihat juga sudah banyak regulasi sebenarnya yang mengatur terkait pembuangan dan pengelolaan sampah. Apakah memang perlu adanya penekanan regulasi atau pembaruan regulasi atau seperti apa, Pak? Ya, jadi membicarakan masalah sampah yang terpenting adalah masalah edukasi. Jadi bagaimana kultur ya, masalah budaya masyarakat ini terkait dengan sampah, ini yang nomor satu, yang penting ini. Jadi budaya sampah ini dimulai dari edukasi edukasi dari dari hulu tentunya. Dari awal banget, dari kecil gitu jadi kan bisa. Bagaimana masyarakat ini yang pertama tidak nyampah, itu dulu. Masyarakat secara individu tidak nyampah. Maksud saya tidak nyampah itu ya meminimal sekali untuk membuang sampah. Kemudian yang kedua tentu edukasi pemilahan sampah. Kalau terpaksa kemudian membuang sampah itu harus dipilah dengan baik. Sampah itu kalau sudah dipilah dengan baik itu hampir sekitar 70% lah permasalahan sampah itu sudah bisa diatasi. Nah, edukasi ini tidak bisa cukup dengan melibatkan DLH, tetapi semua masyarakat, pemerintah, termasuk di pendidikan di sekolah-sekolah mulai TK sampai bahkan perguruan tinggi. Kemudian tugasnya juga kalau dari sisi kita yang Jombang banyak pesantren ya tentu Pak Yai, para ustadz itu yang senantiasa untuk selalu mengedukasi terkait dengan sampah. Yang pertama sekali lagi tidak nyampah, yang kedua kalau terpaksa nyampah terpilah dengan baik. Sebenarnya kan sederhana gitu Pak ya, memilah sampah, tetapi itu kan wah itu akan jadi PR jangka panjang sekali kan gitu nggih. Saya boleh cerita sedikit. Monggo. Jadi saya punya pengalaman pernah di Jepang. Ini pengalaman lucu ya.
pengalaman lucu. Jadi di sana saya ya budaya dari kita menghasilkan sampah. Jadi saya taruh di tas kresek begitu. Nah di sana ternyata tidak ada tempat sampah. Susah cari tempat sampah di sana. Nah saya keluar dari apartemen itu, kita taruh mana ini? Tidak ada tempat sampah. Susah cari tempat sampah. Nah ada tempat kosong di depan pagar itu, saya taruh di situ. Saya taruh di situ. Kemudian ternyata besoknya, lusa, loh, kok tidak diambil sampah saya ini. Padahal sebelumnya di situ ada sampah. Ada sampah selain tempat saya. Beberapa hari tidak diambil. Saya takut. Jangan-jangan ini ada CCTV nanti saya Tertangkap atau tertangkap gimana ya? sana. Betul. Nah, jadi ternyata di sana itu ada hari-hari tertentu sesuai jenis sampah itu diambil oleh mobil mini sebetulnya, kecil aja. Jadi misalkan hari Senin ini plastik, hari Selasa itu yang kertas, itu ada mobil-mobil yang khusus. Oh, jadi per setiap hari itu beda. Beda. Kalau sampahnya Ternyata tidak sesuai, ya nggak nggak diambil. Jadi terjadwal. Wow. Jadi di situ di mobil itu sekaligus sudah terolah. Sudah terolah di mobil itu ya. Nanti bolehlah dengan daerah ke sana untuk beli mobil itu. Amin. Berarti OTW Jepang nih Bu abis ini ya. Jepang itu ya. Nah, itu dari sisi yang bisa kita tangkap adalah dia ada suatu regulasi yang memaksa untuk dipilah dengan baik. Sudah dipaksa sejak awal untuk dipilah dengan baik. Yang kedua, dengan tidak adanya tempat sampah, minim sekali tidak ada tempat sampah, itu menunjukkan bahwa tidak boleh nyampah. Oke, berarti Tidak harus boleh menghasilkan sampah dengan Betul. dengan minimal ya. Nggih. Dengan meminimalisir ya. Jadi ini kelihatannya adalah edukasi yang terus menerus. Nah, edukasi itu bisa berupa ya di sekolah, ada edukasi yang berupa aturan-aturan yang kontinu terus menerus kita tegakkan, apakah itu denda dan sebagainya. Nah, untuk membuat supaya budaya yang baik itu dimulai dari habit, dari kebiasaan, kemudian akhirnya menjadi sebuah budaya dengan cara edukasi dan dipaksa. Jadi beberapa negara itu kebudayaan itu bisa dimulai dari paksa, dari sebuah aturan. Tidak cukup dibikinkan aturan saja, tapi harus penegakan. Paksa dan punishment tentu. Ya, ada reward and punishment. Dan sampahnya gimana itu Pak? Apakah diambil lagi atau gimana? Sampahnya tempat saya. Iya. Ternyata sudah diambil. Jadi nunggu jadwalnya aja. Nunggu jadwalnya aja. Mungkin nunggu jadwalnya aja, lego aja. Udah takut nih barang nanti kena CCTV kan dia mahal lagi kan ya. Di jalan-jalan itu tidak ada tempat sampah. Berarti dikembalikan dari kita. Iya. Ya, kembalikan dari Indonesia ini. Iya. Soalnya ketika kita penilaian Adipura itu salah satu titik penilaiannya itu ketersediaan tempat sampah. Oh gitu. Ini masalahnya. Tapi sebenarnya kalau jalan-jalan nggih Pak nggih, Ibu. Ini saya juga barusan tahu sih di Jepang tuh jarang sampah. Menurut saya kira gambaran saya itu banyak sampah. Karena saya sendiri kalau CFD atau kemana-mana kan saya kan nggak pingin nyampah di pinggir jalan. Tapi saya bingung ini kenapa sampahnya kok nggak ada gitu. Karena saya kan juga cari sampah gitu. Saya juga belum punya gambaran kalau ternyata semakin sedikit sampah itu kita itu ibaratnya disuruh untuk jangan kebanyakan nyampah. Tapi kalau di sini kan kalau di sini kalau nggak ada tempat sampah malah gimana Ibu menurut Ibu? Ini sangat kebalikan dengan kita ya. Kalau kita nggak ada tempat sampah, akhirnya di jalan-jalan itu pasti ada tumpukan-tumpukan ini. Gitu ya. Bukan malah nyari sampah ya Bu ya. Ini aja waktu pada saat CFD ya. Iya. Setelah CFD itu PR berat bagi kami. Karena tempat sampah itu hanya ada di timur jalan kan. Iya betul Bu. Nah, setelah selesai CFD itu pedagang-pedagang kan sudah hilang nih. Pergi-pergi sendiri ya. Tapi sampahnya itu malah numpuk di pinggir jalan yang sebelah barat terutama. Inilah kami juga sebenarnya ingin mensonding mereka untuk bagaimana mengelola sampah yang mereka hasilkan sendiri. Tapi ini kesulitan bagi kami juga. Gitu sulit ya? Iya, kalau masalah ajakan-ajakan atau himbauan dan
apa kami seringlah turun untuk menghimbau sampahnya, apakah harus dibawa pulang sendiri gitu ya, Bu? Ya, Harusnya kayak gitu ya? Nggak tahu apakah itu dibawa pulang atau mereka punya kewajiban sendiri untuk membuang ke TPS. Oh gitu, Ya, jadi nggak gitu. hanya jualan terus ditinggal Iya, gitu ya? Sekali kebanyakan lagi seperti ini Iya ya. tidak harus dari DLH. DLH. Pak. Jadi ini harus semua. Kemarin saya lihat ada program dari Ibu PKK itu Iya, yang iya. sampah sayang itu sudah Ya, bagus. Jadi Ya. edukasi budaya sampah ini Harus masif yang memang penting. ya? Iya, harus masif dan baik semuanya harus dilakukan, baik dari punishment dan sebagainya harus Berikutnya ya. continue dan terus. Ya. Termasuk dari sisi kita ini kota santri, jadi banyak Pak Yai, Pesantren. banyak Ustadz, bolak-balik nyalahno Pak Yai ini. ndak. Tapi Iya. ini kok, Pak. Jadi Ya. membuang sampah dengan sembarang itu zalim, harus dijelaskan. Iya. Ya. Kemudian ya ini tidak hanya urusan strata sekolah, ini Seluruhnya lah, Ini semuanya bertanggung masih jawab S2, ya? S3 pun belum tentu Bertanggung bisa jawab. membuang sampah Iya ini. betul. Belum tentu bisa. Ini guys, titik kuncinya adalah di edukasi yang baik dan terus menerus itu. Ya, tapi sebenarnya sudah beberapa, kalau saya lihat di pesantren itu kan kemarin juga ada penghargaan Eko Pesantren itu kan. Ya. Pesantren beberapa udah ada yang mulai memilih sampahnya, meskipun masih belum semua, tetapi kayak sampah plastik itu udah dibuat kayak eco brick gitu loh Pak. Ya. Eco brick. Cuman bingung setelahnya dibuat apa gitu Ibu. Gini, Apakah ada program-program dari Ibu yang bisa kami terima atau juga mungkin bisa kami aplikasikan gitu Ibu? ya. Gini, Mbak Kuni, Departemen Agama yang ada di Jombang itu sekolah-sekolah yang masuk di bawah mereka itu untuk urusan sampah memang sangat ini sekali, sangat bertanggung jawab sekali. Oke. Jadi mereka itu punya program juga yang sedekah sampah. Sekolah-sekolah yang madrasah di bawah naungan Depak itu hampir semuanya, Pak Heri, hampir semuanya itu punya program sedekah sampah. Oh, sedekah sampah itu gimana itu Ibu Jadi sistemnya? sedekah sampah itu siswanya itu tiap hari apa gitu dia punya kegiatan untuk mengumpulkan sampah anorganik yang masih punya nilai jual tinggi. Jadi sampah dari kemasan makanan minuman yang punya ini seperti botol minum, kemasannya botol minum, terus gelas, mungkin juga kertas-kertas. Nah itu mereka kumpulkan untuk dimasukkan di keranjang sedekah yang nantinya ada beberapa yang diambil oleh Bank Sampah Induk Jombang yang ada di LH. Ini hasilnya itu bisa dimasukkan ke Basnas atau mereka dipakai untuk pembangunan sekolahnya, Pak. Ada beberapa itu, ada banyak sih, nggak beberapa, ada banyak yang sudah melakukan itu. Oh sudah, berarti udah mulai ada kesadaran ya Ibu ya, paling tidak ya. Menyadari juga sampahnya kan semakin lama semakin tinggi gitu. Kalau seumpama program-program lain dari DLH sendiri, itu apa ada lagi Bu? Saya karena pernah dengar RDF ini, bisa dijelaskan kepada Sobat Ordal? Iya. RDF itu refuse derived fuel itu saat ini memang kayaknya jadi salah satu cara untuk mengelola sampah. Jadi RDF itu kita mengelola sampah anorganik yang sudah tidak punya nilai jual, jadi yang sudah nggak bisa dirosokkan lah ya, kalau sudah. Ini ya itu dibuat potongan-potongan kecil yang nantinya ini disetor ke perusahaan-perusahaan tertentu yang nantinya dipakai untuk pengganti bahan bakar. Gitu. Pengganti bahan bakar apa itu? Bahan bakar kendaraan? Bukan, bahan bakarnya yang ada di perusahaan tersebut. Oh, oke. Jadi cacahannya kecil. Jadi mereka punya spesifikasi tertentu. Ukurannya berapa, terus tingkat basahnya itu seberapa, itu punya spesifikasi tertentu. Jadi kita harus memenuhi spesifikasi yang mereka minta dulu. Nah ini kami mengelola sampah yang harusnya masuk di landfill kami itu jadikan RDF, itu ada di TPA saat ini. Itu pengelolaannya ada di Kabupaten Jombang atau di mana Ibu? Di Kabupaten Jombang. Oh di Kabupaten Jombang. Oh Kabupaten Jombang udah punya. Mulai tahun berapa itu Bu?
tahun 2025 ini. Oh, tahun Iya, 2020. baru Berarti kita baru sudah mulai. masuk di roadmap penanganan sampah Iya. 2025 2000. Tapi kalau boleh tahu ya, ini kan menarik nih tentang RDF. Apakah ini baru diinisiasi sekarang atau sudah lama inisiasinya tapi baru dilaksanakannya sekarang? Karena kan mengingat sampah ini kan permasalahannya udah lama sekali gitu loh, Bu. Iya. Oke. Untuk membuat RDF itu juga kita butuhkan biaya yang cukup besar. Oh gitu ya, pastinya ya, Iya, karena penelitian-penelitian investasinya, juga iya. ya. Investasinya itu juga besar, Mbak. Oke. Gitu. Jadi kalau kita mengandalkan anggaran kita nggak mampu. Oh gitu. Iya. Berarti bisa ditambah kali, Pak. Ya, jadi Gimana ini, Pak? sedikit mungkin dari pengalaman kami studi banding ke beberapa tempat. Oke. Saya ambil contoh Jogja ya. Jogja ini begitu TPA Piungan itu di stop, Ya. dihentikan, ini sebetulnya dia Bingung kelimpungan ya? dia. Kelimpungan ya. Oh. Lahan sudah nggak ada, Tapi sampahnya Sampahnya- banyak gitu ya. luar biasa, sampahnya juga hitungannya dia 0,5 kilo per orang. Kalau Iya, jenengan tadi 0,4, ini Selisih 0,5. 0,1 lah ya. Walaupun saya juga enggak ser gitu kan itu. Oke, jadi ada beberapa hal di sana itu saya lihat di setiap kelurahan ditunjuk 2 orang per kelurahan khusus untuk memilah sampah. Ini digaji oleh LH. Setiap Oke, kelurahan Setiap kelurahan diambil 2 orang yang hari-hari bekerja untuk memilah memilah sampah, khusus sampah. memilah sampah. ya, jadi itu barangkali cocok untuk kita terapkan di Jombang. Kemudian yang kedua di sana juga disilahkan pihak ketiga manakala pihak ketiga ini punya teknologi, kemudian dia mendapatkan izin yang dari LH sudah, dari kementerian sudah bisa jalan, dia dipersilakan untuk mengelola sampah dengan hitungan kalau tidak salah 500.000 per ton. Jadi apa namanya, pagunya itu ya berarti ya. Anggarannya 500.000 per ton. Siapa saja pihak ketiga yang yang mampu dan mendapatkan izin dari LH untuk mengolah sampah dengan harga 500.000 per Itu tipping fee per berarti ton. seperti tipping fee ya, Pak? ya. Nah, Jadi 500.000 per ton untuk bagi pihak ketiga itu. Kemudian juga program-program Mas Jos, ada juga Mas Jos. Ini kalau disingkat juga sama dengan masyarakat Jombang olah sampah. Mas Jos. Itu dari mana itu Pak Mas Jos? Baru. Mas Jos. Jogja. Ini saya jadi cerita Oh dari gitu, oh gitu. Iya. Saya kira memang sudah ada. belum Oh, ini Mas Jos. OTW ya, OTW. Oke. Barangkali ini Ini, masyarakat Jombang olah sampah jadi Iya. Mas Jos. Di sana masyarakat Jogja olah sampah. Olah olah sampah. sampah. Nah, jadi barangkali nah Mas Jos ini ya sama aja, mulai dari edukasi. Yang pertama penting tidak boleh nyampah ini yang kalau orang tidak boleh nyampah itu tentu bukan hanya LH kewajibannya. Orang tidak nyampah itu kita ini budaya nanti bontot nggak nasi bungkus di halte kita makan sampah kayak endi. Ini budaya-budaya ini yang jenengan tahu, saya pernah baca data kalau saat Ramadan aja. Ramadan orangnya harus puasa tapi sampah Sampahnya, iya, Pak. makanan naik 30%. Iya betul memang, Pak. Karena Sampah. orang-orang pada ngabuburit Pak. Iya. Pasti kan semua orang pasti beli di luar gitu kan. Sampah makanan ini naik 30%. Loh, sampah makanan loh ini. Kita punya Bubadir temannya setan, Iya. orang yang puasa. Kita punya ini edukasi seperti ini. Ini sampah makanan luar biasa, 30% naiknya setiap Ramadan. Itu kan jari ini poso tapi kok sampah makanannya ini kan enggak pas. Nah, edukasi seperti ini yang terus menerus dan bila perlu regulasi reward and punishment terus menerus. Ini insya Allah Dilakukan. Jombang akan bisa. Sebenarnya kita Kira-kira bisa itu. memulai dari diri kita. Nah, iya tadi saya sebenarnya salfok sih. Apalagi untungnya sekarang tuh kan
generasi Gen Z khususnya juga, bukan hanya Gen Z, Iya. Gen Z dan Gen milenial tuh sudah mulai tren Ya, Ya. bawa minum tumbler kemana-mana pakai kemana-mana. tumbler, Iya. pakai air. Iya. Jadi mereka meminimalisir, menghematnya juga, Nggih. menghemat uang juga menghemat sampah juga ya. kan, mengurangi meskipun dari hanya botol plastik. Di Bali itu ada perda yang enggak boleh botol kecil ini. Sudah minimal dia harus yang 600 Milih 600 yang gede. yang 1200 ya itu. yang besar ya. Yang besar, yang besar. Oke, 1,2. Jadi di Indomaret di sana sudah nggak boleh ada. udah nggak boleh. Ini kan untuk mengurangi Sampah. Nah, ini terus menerus hal yang seperti ini yang sebaiknya nanti kita lakukan. Wacanakan Iya. dan aplikasikan. Iya. Kalau tadi Pak Heri kan cerita yang di Jogja, desa ada 2 orang yang Iya. digaji itu Pak. Itu sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Jombang juga Oh, Pak. iya. Jadi di TPS 3R kami itu kan dikelola sama KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, Iya. mereka itu ya harus mengelola sampahnya dengan memilah Pak. Jadi Iya. kami di TPS 3R itu kan dilengkapi beberapa sarana, jadi mulai dari komposter, Iya. juga ada mesin untuk pencacah Ah, sampah organiknya. jelas. Nah, ini harapan kami mereka itu diwajibkan untuk memilah sampah itu dari TPS 3R ini. Jadi mereka harus mengelola sampah anorganiknya jadi kompos, anorganiknya yang masih punya nilai jual itu terpilah, dan yang masuk ke TPA itu harusnya sampah residu. Jadi sampah yang masuk residu itu kami kelola di landfill kami. Jadi kan kalau sampah residu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya Mbak ya. Iya. Mau dipakai apa juga nggak bisa. Sudah nggak Harusnya itu yang masuk ke TPA kami, dan itu masuk di landfill kami yang seluas 4,5 hektar dengan masa umur pakainya itu hanya 6 sampai 7 tahun. Kalau tiap harinya itu kita masuk sampah yang masuk ke situ sekitar 170 ton itu. Setiap hari 170 ton. Iya. Itu yang benar-benar nggak bisa Sekarang. dikelola, Ibu. Harusnya lebih kecil dari itu kan Mbak. Cuman masyarakat kita itu seperti yang dikatakan Pak Heri, Oke. belum ada budaya untuk memilah. Oke, belum ada budaya untuk memilah. Iya. Padahal udah diinisiasi program RDF Iya. Seger. Apakah Iya. sekarang sudah kelihatan dampaknya, Ibu? Mungkin dari presentasi dari Dari 170 ton itu udah yang berkurang. masuk itu, dari 170 ton yang masuk ke TPA itu 30 ton baru bisa kami tangani yang masuk ke sorting. Oke. Jadi di sorting itu nanti kami pilah lagi. Dipilah lagi. Iya, kami pilah lagi yang masih punya nilai jual, kita ambil, kita sisihkan. Nanti yang bisa dikelola jadi RDF itu yang kita jadikan RDF. Oh, jadi dari 30 ton tuh masih belum semuanya juga Masih bisa dari belum. RDF. Ya. Ada kalanya juga bisa kembali lagi ya, Ibu ya. Sampah popok itulah yang utama itu. Sampah popok belum bisa itu. Gitu Jadi ya. pilahnya di TPS itu berarti. Iya. Itu Pak. Saya juga pernah berkunjung ke TPA yang gede banget yang ada di Surabaya, tapi Bu, saya lupa yang daerah deket Gresik itu. Benawa, iya. Ya, itu kan gede banget sampai kayak ada gunung tapi gunungnya gunung Iya, sampah. gunung sampah. Cuman saya Sama lihat sebenarnya. pengelolaannya memang sudah lumayan masif ya, karena mungkin juga lebih gede kan ya Surabaya. Di sana juga sudah bisa jadi listrik juga. PLTS Iya, ya, iya. sudah PLTS dan ya sudah bisa diolah menjadi Listrik. 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 Ya, mungkin Jombang Walaupun belum setelah ini bisa mengikuti lah nih. optimal. Amin. Paling tidak mengurangi nih ku ya. Tapi kalau kita harus mengelola sampah untuk menjadi energi listrik itu minimal sampah yang kita dapat itu 1.000 ton. 1.000 ton ya, semoga nggak sampai lah, nggak usah deh. Jangan sampai ya, sobat Odol, janganlah banyak-banyak nyampah, itu udah banyak banget ya. Kita timbulannya kan 530. Nanti yang 500 itu kita ngambil dari mana? Nggak usah Bu, nggak usah udah. Lebih baik ini RDF Seger ya namanya. Iya, RDF Seger aja yang kita maksimalkan potensinya sehingga bisa mengurangi yang ada di Jombang aja lah, jangan sampai nambah lagi ya Pak. Kan gitu ya. Tapi kalau kenapa namanya RDF Seger sih Bu sebenarnya?
Ini RDF Seger itu kita kerjasama sama Aneka Usaha Seger, Mbak. Jadi Aneka Usaha Seger yang menginisiasi seperti peralatan-peralatannya itu dari Aneka Usaha Seger. Jadi kita gabungan. Dari DLH itu kita yang memilah dari DLH, nanti yang menjadikan RDF itu dari Aneka Usaha Seger. Oh, dari Aneka Usaha Iya. Seger itu. Itu berarti punya swasta apa pemerintah? BUMD. Oh, BUMD. Iya. Oke, kayaknya BUMD. Sama seperti ini ya berarti ya? Iya. Air Iya, Tiber sama ini dengan juga PDAM. produk dari BUMD Kabupaten Jombang. Kemudian kalau TPS 3R itu apakah sudah berjalan ya, Ibu? TPS 3R kita sampai dengan saat ini kita sudah punya 27 TPS 3R yang sudah beroperasi. Yang belum beroperasi yang sekarang masih dalam taraf pembangunan itu ada 4. Ada di Desa Pujang Simo, ada di Tanjung Gunung, di daerah Cukir, sama di Kebuan. Nah, harapan kami nanti setelah Desember ini selesai pembangunannya bisa langsung beroperasi. Karena ketika ini sudah terbangun, itu kan kita harus segera beroperasi, Iya. Mbak ya. Memang kita juga harus berhitung lagi juga dengan pengangkutannya seperti apa. Iya. Itu kan harus berhitung juga. Nah, Berhitung, ya. tapi ketika kita sudah membangun TPS 3R, kita sudah memperhitungkan itu semua. Udah memperhitungkan biaya operasionalnya Biaya juga lah operasional, ya. ya. Kalau Pak Heri sendiri udah tahu Pak TPS 3R, sudah pernah mungkin datang ke situ untuk melihat atau mungkin sudah pernah dibahas di forum yang ada di DPRD gitu Pak? Ya, jadi kami dari Komisi C selalu terbuka untuk teman-teman LH. Silahkan bikin program-program yang nanti pasti anggarannya pasti kita perjuangkan untuk bisa. Jadi termasuk mobil tadi, termasuk seperti yang di Jogja, satu kelurahan ada 2 orang khusus untuk Memilah sampah. Supaya kalau dipilahnya di TPA saja nih ya Iya, di hulunya Iya, sebenarnya Nah, Pak. dari Ini ya. awal ya mungkin ya. Jadi dari hulu lah sejak itu seneng kok. Dari 2 orang itu seneng. Bahkan itu bisa dibeli nanti dari yang sisa nasi apa itu bisa Jual dikelola, kembali dijual gitu. kembali. Jadi Iya. 2 orang ini dan nanti bisa monggo silakan hubungi di sana barangkali pas di sana. Lagi susah kan di sana itu. Begitu piungan ditutup itu luar biasa, dia terpaksa sekali untuk Putar otak ya. untuk Oke, untuk mengelola sampah, mengelola sampah mengatasi. itu. Sedangkan Bayangkan. sampah kan juga setiap hari pasti ada nggih. bayangkan Jogja dengan Turis-turisnya juga. ini yang Betul. nyampah semua itu. Jadi ini yang dia Kalau kami lebih menekankan, kalau di Jogja kan Jogja yang membayar gajinya mereka ya Pak ya. Kalau di kami dari 27 itu kita tanpa ada subsidi dari kita untuk pengelolaannya Pak. Kita hanya biaya operasional untuk pengangkutannya saja. Oh, berarti mereka mandiri Mereka mandiri dari 27 TPS 3R yang ada itu. Oh gitu. Jadi mereka mengambil keuntungannya juga dari Iya, sana langsung gitu ya, Bu? mereka itu untuk biaya operasionalnya mereka dari iuran. Oke. Dari iuran warga yang ikut di TPS 3R dalam membuang sampahnya sama hasil pilahannya. Nah, itulah nanti yang dipakai untuk biaya operasionalnya, Pak. Dari 27 itu, Pak. Kalau sekarang kita kan punya 4 ini yang sedang berjalan pembangunannya. Itu kita 3 dari dana DAK, yang 1 murni APBD, Pak. Jadi kita tiap tahun itu berusaha untuk mencari selain dana anggaran dari APBD, kita berusaha mencari dana alokasi khusus, Mbak. Tapi di samping itu juga kita juga sering dapat IBM, Pak, jadi dari pusat dari Kementerian PUPR langsung dibangunkan sama Kementerian PUPR infrastruktur berbasis masyarakat. Dan tipe-tipenya sama dengan TPS 3R, pembangunan TPS 3R yang dari dana DAK maupun dari dana APBD. Gitu. Kalau TPS 3R sendiri itu gede apa, Bu? Apa nggak gede itu? Karena kan banyak ya, ada 27 kan. TPS 3R itu desa
TPS 3R itu terbangun jika desa mau me, apa ya berbagi Lahan. lahan, Oke, berbagi lahan dan juga sekitar mau untuk diajak berkontribusi ya sekitar tentunya ya. 500 lah, 500 meter persegi Oke, untuk berarti untuk lumayan sih bangunannya Bu, itu. 500 meter persegi. Iya, tapi kan ini juga untuk jangka Iya, panjang ya Mbak kalau ya, untuk kalau jangka pendek pengelolaan mungkin sampahnya. oke, tapi kalau Ya, jangka panjang ya nggak tahu ya, cukup enggaknya itu ya. Saya memberikan contoh satu lagi ya. Jadi sekarang ini ada, ya nanti bisa dipelajari, ada teknologi yang incinerator tapi dengan teknologi yang dia lebih ramah lingkungan, barangkali bisa diurus untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Incinerator dengan skala kecil, skala kelurahan. Kalau harga dari pabrikannya sekitar 500 juta, enggak mahal. Nah, ini menarik Pak. Ini kapasitasnya kalau tidak salah 5 ton per hari. Per hari. 5 ton per hari. Dan itu di beberapa tempat saya lihat di Sidoarjo, di Surabaya yang untuk skala kelurahan itu pihak ketiga itu mau dan masih untung hanya dengan dibayar dari iuran warga, iuran sampah warga itu, dan itu cukup satu Untuk kelurahan operasionalnya ya Pak. ya. Untuk operasional. Untuk benar cukup ya, dia sih badi untuk Oke, yang untung penting ada dia barangnya dulu gitu kan Pak. Yang penting Ya. ada barang terus operasionalnya berdasarkan iuran dari masyarakat ya untuk kelurahan tersebut ya. Itu kontrak atau pihak ketiganya masih untung. Nanti coba Didiskusikan. carinya untuk itu spek-spek ini. Iya, ini Iya. kayaknya lebih menarik Pak, terutama untuk daerah-daerah yang jangkauannya sulit untuk kita, seperti di daerah pegunungan, di daerah Wonosalam, Ya, atau yang lebih jauh lagi Musian, terlalu Pandaan. sulit ya. Iya, itu kan jarak tempuh kan jauh sekali kan, Iya. Pak, besar sekali. Jadi kita bisa mungkin kalau dengan adanya itu bisa menghemat. Di Sidoarjo itu dengan poker. Poker. Itu jadi poker taruh Oh, di incinerator untuk dengan MOU dengan warga, nanti iurannya masuk sini, ya sudah cukup itu. Oh gitu ya. Ini menarik ya Bu ya sebenarnya. menarik sekali ini. Ya, Lebih efisien lah bahasanya kan. Cuman kita juga harus mencari ini dulu Mbak, mencari kepastian yang dulu. Bisa ndak insinerator ini Iya, sesuai nanti dengan saya- Tidak juga ya dengan Oke. apa Lolos diizinkan LH. nggak? Iya. Iya, diizinkan Iya. apa enggak sama KLHK. Oh Iya. gitu. Berarti butuh perizinan dan birokrasi juga yang tidak sedikit lah Pak. Mungkin Iya. nanti bisa dibantu dari Siap. Pak Hering ya. Ada titiknya saya lihat. Oke, ini ada cukup oke lah, saran cukup oke dari Pak Heri. Oke. Kemudian membahas tentang edukasi masyarakat nih. Saya sebenarnya dari tadi penasaran, tetapi karena masih membahas sampahnya terlebih dahulu. Edukasi masyarakat. Selama ini bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan untuk mengedukasi masyarakat? Apakah langsung datang rumah ke rumah atau sekolah ke sekolah, ataukah biasanya kan cukup dibuatkan papan jangan membuang sampah sembarangan, tetapi kan yang kita tahu masyarakat kita masih belum cukup untuk memahami papan tulisan itu gitu Bu. Gimana Bu? Kalau edukasi tentang pengelolaan sampah Mbak, kami punya 2 macam. Yang satu itu kita menyasar di dunia pendidikan, yang satunya langsung ke permukiman. Yang di dunia pendidikan itu ada program Adiwiyata. Oh, Adiwiyata. Nah, ya ini. Ya, udah lama ya itu ya. Iya, sudah lama ini Adiwiyata ini. Nah, di sekolah Adiwiyata ini kan mereka syarat untuk menjadi Adiwiyata itu kan salah satunya juga pengelolaan sampahnya. Nah, dari program Adiwiyata ini diharapkan nantinya muncul siswa-siswa itu punya habit untuk pengurangan sampahnya terutama itu. Nah, ketika seorang siswa itu kan biasanya omongannya orang tua sama omongannya guru tuh kan lebih apa itu? Didengarkan. Lebih didengarkan ngomong Iya, guru kan. betul. Ketika guru ngomong kamu harus mengurangi sampah ini, mungkin dia juga bisa Mengurangi menularkan sampah. ke orang tuanya Oke. gitu kan. Oh, ke orang tuanya. ke keluarganya seperti Ya. itu. Nah, itu yang dari sisi sekolahan. Kalau dari sisi permukiman, kami punya saat ini itu bank sampah. Bank Sampah sampah ini juga cukup signifikan untuk membantu mengurangi Ya, sampah. ya.
kami sampai dengan saat ini sudah mempunyai 177 unit bank sampah. 100? 77 Oh, udah banyak bank ya? sampah. Sudah banyak dan kami ingin Lumayan lah setiap ya. desa itu harusnya juga ada bank sampahnya gitu. Tetapi masih belum semuanya Belum kan Ibu ya, semuanya, 177. ya. Tapi apakah ada wacana untuk membuat semua desa ada bank sampah dalam waktu dekat ini? Mungkin di roadmap penanganan sampah 2025 atau 2026? Ada sih Mbak. Oh, sudah ada ya, udah masuk. Apalagi dengan kemarin yang sudah dicanangkan dengan sampah sayang itu nanti arahnya ke sana. Ke masing-masing desa ada bank sampah. Bank sampahnya. Oke. Kemudian kita, kalau Bapak sendiri deh, Ya, gimana kalau edukasi ke masyarakatnya? ya ini yang justru ini yang poinnya di sini, edukasi masyarakat, baik lewat sekolah-sekolah dan ini jangka panjang bahkan bergenerasi. Biarlah sing tua-tua angel dikandani, tapi paling tidak Yang muda-muda, yang minimal generasi ini yang milenial lah ya. paham, yang ini. Ya dari sekolah-sekolah sudah betul tadi, dari PKK, dari arisan-arisan, dari ceramah-ceramahnya para ustadz, pengajian-pengajian, yasinan, tahlilan dan sebagainya, selalu untuk betapa bahwa tidak bersampah dengan baik itu adalah sesuatu yang zalim. Kemudian bahwa manakala kita niat baik untuk bersampah dengan baik itu juga ada pahala. Nah, hal ini terus menerus dan masyarakat Jombang saya yakin nek sing ngandani Pak Yai ya pasti. Nah, gitu. Jadi poinnya itu sekali lagi dan sudah sampai tidak nyampah, yang kemudian sampah kalau terpaksa nyampah dipilah dengan baik, itu aja. Tapi paling tidak itu dari rumah tangga dulu kan ya Bu ya? Iya. Ketika di rumah itu apa sih yang bisa kita lakukan secara sederhana lah. Jadi nggak seakan-akan kita itu langsung sampah dikumpulin, langsung ditaruh di sampah terus nanti diambil, dibuang ke TPA, di TPS, kemudian TPA gitu. Bagaimana sih langkah sederhana yang bisa Sobat Ordal juga Kuni praktekkan ketika di rumah? Iya. Sebenarnya mudah sekali sih Mbak kalau kita mau ya. Itu yang utama kan kemauan dari kita ya. Ya betul. Jadi yang pertama itu kita mengurangi sampah dulu. Kita kurangi sampah ketika kita belanja, kita bawa tas sendiri. Oh, gitu. Jadi nggak pakai kresek ya Bu? Iya, nggak pakai kresek harusnya ya. Meskipun di pasar itu ketika kita nggak mau dikasih kresek tetap aja penjual, tapi kita kan bisa mengedukasi mereka juga. Ya, betul. Itu yang mengurangi. Terus memilah. Oke, Ya, memilah. Satu lagi, mangan harus entek, Iya betul. makan harus habis. Ini yang ini penting. Ya, itu untuk Dan ini mengurangi juga, masyarakat Jombang harusnya gampang. Mubadir koncone setan, mestine wis Nggih. paham. Dikasih dalil Al-Qur'an lah Mangan ya. imbu isa terus ndak habis. Nah, ini Akan hal-hal ini menghasilkan sampah baru nantinya. ini mengurangi ya. iya. Nah, memilah bisa dilakukan terutama ibu-ibu ini ya. Memilah itu pada saat masak itu kita sederhana saja. Masak itu kan kita bisa sayurnya. Kalau sayurnya itu ya yang nggak dipakai itu kita kumpulkan sendiri. Oh, jadi sampah sayur disendiriin, organik sendiri, anorganik sendiri. Jadi kita mulailah dari diri kita. Saya juga ini lagi belajar mempraktekkan ini Mbak. Iya. Nah, Di rumah saya sudah seperti itu Bu. Jadi di pondok cuman nanti sudah ini, dipisah-pisah memang gitu ya? sampahnya. Iya. Cuma nanti akhirnya kemana Mbak? Akhir dari sampah organiknya. Sampah organik, sampah yang itu nopo, yang apa, yang makanan itu. Iya, Kalau kita di makanan tuh ada kayak lubang tuh loh Bu. Saya lupa namanya. Iya. Lubang. Iya. Terus itu dimasukkan situ terus ditutup. Iya, sama itu Kayak Mbak. gitu. Saya juga lagi belajar seperti itu Iya. juga. Kakak saya sebenarnya yang sangat Itu nanti kan jadi kompos. ya jadi kompos. Terus nanti yang sampah anorganiknya yang masih bisa dijual itu di DLH itu tiap bulan itu ada ini Mbak, acara pengumpulan sampah anorganik. Jadi semua pegawai di DLH itu harus ikut di bank sampah. Bank sampahnya LH. Jadi kita mengumpulkan sampah anorganik itu. Nah, jadi kalau yang bungkus-bungkus yang sudah nggak bisa dipakai baru kita buang ke TPS baru.
Ya. Dipilah-pilah dulu lah ya, minimal dari skala terkecil yaitu rumah Jadi tangga itu ya. rumah tangga, masyarakat terus diedukasi, kemudian LH menyediakan fasilitasnya di lingkup-lingkup yang terkecil, apakah komposer dan sebagainya, selalu untuk mencacah mesin-mesin untuk pengolah sampah itu yang dari skala hilir, skala hulu yang terkecil itu disediakan. Silakan anggarkan saja, nanti kita Nanti langsung dicairin gitu loh Bu maksudnya. Insya Allah. kita di komisi nanti kita tentu Mengusahakan support ya. kita untuk nggih. Karena juga ini kan permasalahan serius Pak. Sampah ini kan bukan urusan 1-2 tahun saja ya Bu ya. Tetapi kan jangka panjang juga. Oke, Abah bahas segmen terakhir nih tentang tantangan dan harapan. Kendala terbesar Bu yang dihadapin oleh DLA dalam pelaksanaan di lapangan itu sebenarnya apa? Apakah soal SDM, kemudian teknis operasional, atau tentang kesadaran masyarakat? Yang terakhir itulah Mbak. Oh, terakhir itu. Kesadaran masyarakat ini ya. Oke, ini Sahabat Adlal kalau dengerin harus paling nggak, ini saya juga sih, paling nggak abis ini kalau belanja bawa tas sendiri. Iya. Ya, saya sering lupa juga kadang, padahal udah saya taruh nih di motor ada, di mobil ada, tapi kadang di pasar tuh orang-orang bilangnya halaman kresek kayak kok nggak apa-apa murah, betul, nggak masalah murahnya kan Bu ya? Ada lagi yang budayanya kalau nggak dikreseki nanti nggak dapat peningset. Oh, baru tahu sih itu. Itu kalau di pasar sering itu. Ningset. Bukan ya, Sahabat Adlal kok dengerin Itu, Pak. tidak ya. Kalau nggak ada kresek berarti kita menyayangi lingkungan, karena kita bisa menghemat dari satu kresek itu kan juga sudah berharga ya. Paling nggak beli jajan-jajan kan, biasanya kan jajan kan setiap jajan kreseknya satu paling nggak sekarang bisa dijadiin satu gitu ya Bu ya. Dari hal-hal kecil. Berarti masalah terbesarnya kesadaran masyarakat. Kalau sumber daya manusia, teknis operasionalnya sudah mulai ada nggih Bu nggih. Tinggal kesadaran masyarakat yang tinggal, tapi ini susah sekali ini. Kesadaran masyarakat, budaya masyarakat, habit masyarakat. Dan kalau sudah bicara itu, ya tentu tidak bisa hanya mengandalkan LH. Tentu adalah semua elemen dari masyarakat, termasuk antar OPD untuk senantiasa menyinggung, mengedukasi masyarakat terkait sampah ini. Oke, terakhir deh Pak, kalau seumpama terakhir untuk Bapak dan Ibu, seumpama program ini berjalan sesuai rencana dan kesadaran masyarakat Kabupaten Jombang diharapkan juga naik dengan beriringan dengan edukasi yang terus dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat sendiri. Seperti apa gambaran ideal Jombang di mungkin tahun 2027 lah ya, 2027 nanti apakah bisa dibilang goals-nya itu Jombang bebas sampah, minimalisir sampah, atau pengelolaan sampahnya bisa maksimal? Lebih ke yang mana Ibu? Pengelolaan sampah yang lebih maksimal atau Jombang yang bebas sampah, yang minimalisir sampah yang ada? Oke, target utamanya ya Jombang bebas. Oh, Jombang bebas sampah. Karena upayanya tadi adalah betul-betul mengurangi atau mengedukasi masyarakat untuk tidak nyampah. Saya itu lihat orang tisu apa itu dimasukkan di dalam jas untuk suatu saat dia mau cari tempat sampah, karena tidak disediakan tempat sampah. Tidak disediakan tempat sampah. Jadi dia harus tidak disediakan tempat sampah. Nah, kemudian membuang sampah sembarang didenda. Loh, tidak disediakan tempat sampah, membuang sampah sembarangan didenda. Otomatis dia terpaksa untuk tidak nyampah. Iya. Jadi kalau kita lihat di halte, kemudian mangan sego kota, nah terus bingung boleh sampah. Kan memang sengaja. Oh, ternyata itu memang sengaja ya. Sebenarnya ini saya baru tahu sih. Kalau itu sengaja memang tidak, ibaratnya kayak ojo nyampah gitu. Oh, itu sengaja ya. Saya kira memang kayak memang nggak dikasih sampah aja, tapi nggak sampai mikir kalau itu ibaratnya jangan terlalu banyak nyampah. Oh, tidak boleh nyampah. Mengurangi lah. Setuju sama nanti Jombang bebas sampah, karena ini juga sejalan dengan goalsnya dari pengelolaan sampah tingkat nasional juga. Nanti di tahun 2029 itu zero waste harusnya. Zero waste. Iya. Tapi
bisa enggak ini ya? Sebenarnya kalau saya Atau kalau mungkin di tahun saya 2045 ya? ya melihatnya sih masih agak hopelessnya karena sekarang semakin muncul banyak makanan-makanan yang viral Iya, gitu. iya, Itu yang paling saya lihat Pak, dan juga sekarang orang tuh Iya. bukan hanya berlomba-lomba makanan yang viral, tapi packagingnya yang bagus. Dengan packaging bagus itu kan diplastikin Iya. dulu, nanti dikasih kotak, kemudian kresek, itu kan Nambah sampah lagi. nambah banyak sekali gitu. Yang terakhir nih Pak, coba kasih pesan nih untuk Sobat Ordal yang melihat. Untuk semua Sobat Ordal, mungkin juga nanti Sobat Ordal bisa menyampaikan kepada orang tua dan lingkungan-lingkungan terdekatnya. Sekali lagi warga Jombang dan yang dikenal sebagai kota santri dan sebagainya, dan kita punya tatanan dari syariat kita, dari agama kita tentang kebersihan, anadzafatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman, dan hal-hal yang lain, mubadir teman setan dan sebagainya. Dari sini saja ya kita punya niat, punya azam yang kuat untuk dalam hal sampah ini tentu paling tidak berperilaku yang baik. Oke. Jadi tidak nyampah, seandainya terpaksa nyampah, dipilah, dikelola dengan Baik, baik. secara Itu mandiri aja. ya minimal. Oke, terima kasih Pak Heri. Iya. Kalau dari Iya. Ibu Praptiwi, monggo. Kalau saya, harapan saya kepada semua masyarakat di Kabupaten Jombang, ayo kita kelola sampah kita dengan bijak. Oke. Kita kurangi, kita pilah, dan kita kelola sampah itu dengan sebaik mungkin. Dengan- Saya rasa itu Oke, itu harapan kami ya. kalimat simpel tetapi sebenarnya implementasinya juga berat loh ini Sobat Ordal nih. PR juga nih buat saya juga ya. Harus mengelola sampah dengan baik dan juga jangan terlalu banyak nyampah ya. Saya senang jajan, dimsum mentai dan lain-lain. Banyak sekali makanan viral. Oke, obrolan kita hari ini nih kita bisa belajar satu hal penting, yaitu perubahan besar itu dimulai dari hal kecil ya Bu ya, dari memilah sampah, kemudian dari menyadari bahwa sampah ini juga jika dibiarkan terus-menerus ini juga tidak baik kan, ngoten nggih Bu nggih. Terima kasih juga untuk seluruh untuk Dinas Lingkungan Hidup Ibu Praptiwi, kemudian juga dari Pak Heri, anggota DPRD Komisi C, ya, dan juga semua pihak terkait yang sudah berkolaborasi menghadirkan program pengelolaan sampah yang ada tadi. Bukan hanya sekedar, semoga sih ini bukan hanya sekedar program fisik saja Bu, tapi juga implementasinya bisa maksimal. Semoga langkah-langkah ini bisa terus berkembang sehingga Jombang bisa menjadi contoh kota yang bersih, cerdas, dan juga ramah lingkungan. Dari obrolan kita hari ini menunjukkan bahwa di balik program-program itu ada semangat besar untuk menciptakan Jombang yang bersih, berkelanjutan, dan peduli lingkungan. Saya Kuni pamit undur diri Sobat Ordal. Jangan lupa sampai melihat episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.